Saya Iqbal dari Aceh. Apakah sah solat kita makmum jika tidak membaca Al-Fatihah? Karena saya pernah dengar pendapat bahwa solat makmum ditanggung oleh imam. Saudara kita Iqbal dari Aceh, maka membaca Fatihah bagi makmum hukumnya 3. Menurut mazhab Hanafi makmum tak perlu baca. Dalilnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ini yang didengar saudara Iqbal dari Aceh. Dia baru dengar 1, yang 2 belum dia dengar. Nah, ini dengar yang kedua. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i makmum mesti baca, karena kata Nabi la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka tak sah. Mazhab yang ketiga Maliki. Kata mazhab Maliki, kalau imamnya baca makmumnya dengar, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau dia tak dengar, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, maka dia mesti baca. Jadi mudah cara ingatnya. Hanafi mau dengar tak dengar tak perlu baca karena imam sudah baca. Mazhab Syafi'i mau dengar tak dengar wajib baca karena makmum ibadahnya ditanggung jawab sendiri. Kata Maliki, kalau solatnya dengar makmum tak perlu baca, tapi kalau solatnya sir makmum baca. Inilah 3 mazhab tentang masalah bacaan Fatihah bagi makmum. Ustaz condong kemana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Maka kalau saya jadi makmum, saya tetap baca Fatihah. Tapi saya tak menyalahkan kalau ada orang yang condong ke Hanafi atau dia condong ke Maliki, asal jangan condong ke tak solat. Dari YouTube Fodamara, saya dari Aceh. Apakah kita kafir kalau meyakini ayat kursi yang maknanya kursi diartikan dengan tapak kaki Allah? Karena saya pernah baca Quran terjemah yang bunyi tafsirannya, makna kursi yang sahih adalah tempat letak kakinya Allah. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas kursi seperti aku duduk di atas kursi ini. Kafir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan makhluk. Maka yang dimaksud dengan al-kursi di situ, kata Imam An-Nawawi, ayat kursi itu mengandung 7. Yang pertama al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua al-wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga al-hayah, kehidupan. Allah maha hidup. Yang kelima, yang keempat adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang keenam adalah al-mulku, kuasa Allah. Yang keenam al-qudratu, kudrat, kehendak. Al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam al-qudratu, kuasa Allah. Yang ketujuh al-iradatu, keinginan Allah, kuasa, keinginan. Maka Imam Nawawi mengartikan kursi dengan kerajaan, kekuasaan. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukumnya mencabut uban? Apakah benar uban akan menjadi cahaya di kita di akhirat? Hadisnya sahih. Jangan cabut uban karena syaibah uban akan nurun yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Apa makna uban menjadi cahaya? Jangan baca hadis pahami sendiri. Pak Ustaz, apa arti uban jadi cahaya? Ya, uban itu kan kalau kena matahari bercahaya, nanti dia cahaya-cahaya. Bukan itu artinya. Ketika Abdul Somad bercermin, nampaknya uban. Oh lah, Abdul Somad udah tua kau rupanya. Banyak-banyaklah beribadah. Itu makna uban. Begitu dalam kitab syarah hadis itu.
Kata dia, ketika orang beruban itu menengok wajahnya, maka sadarlah dia tua, bahwa dia sudah mau mati, banyak beramal. Karena itulah Allah balas dia bercahaya pada hari kiamat. Bukan banyak uban. Bapak kenapa bawa uban? Biarkan ini nanti cahaya, biarpun tak sembahyang cahaya. Begitu maknanya. Dengan banyaknya uban itu nampak. Tapi kalau dicatnya hitam, setiap bercermin, macam anak semester 7 tak tua-tua. Itu maksudnya. Maka jangan dicabut, jangan dicelup, biarkan aja apa aja. Sekarang sudah ada salon-salon sulam bibir, sulam alis. Sekarang wanita Islam sudah ada yang menyulam bibir, menyulam alis. Ada juga yang mencukur habis kedua mata agar bisa dilukis dengan pixel. Apa hukumnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la'anallahu al-washiman, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutashiman, orang minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut dan mencukur bulu mata, wal mutafallijat, menjarangkan gigi, wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, dan setan, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan. Orang yang sudah kecanduan operasi plastik, dia sampai mati tak akan berhenti. Kenapa? Setan membuat dia berangan-angan. Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Kau cukur itu sedikit, kau nampak cantik. Kau tanam itu sedikit, nampak cantik. Sudah tahu orang Indonesia pesek yang ditonton Joda Akbar, hidup mati, masukkan, subhanallah, masya Allah. Orang yang operasi plastik bentuknya sama, seluruh Indonesia. Kalau bapak tengok nanti orang mirip, itu hasil operasi plastik, sama wajah, sama. Yang hidung kena, dagu kena. Mancungnya sebentar aja 2 bulan, habis itu turun lagi. Hidung turun, dagu turun, pas macam mak lampir. Lama. Oleh sebab itu yang sudah pernah, cabutlah. Dan jangan lupa silikon itu kalau sudah masuk, silikon ketika ketemu dengan daging dia tidak mau menyatu, karena dia unsur luar yang masuk ke kulit, dia tak mau menyatu. Maka banyak juga daging itu tak bisa menerima silikon, akhirnya infeksi, bernanah itu hidup. Kalau kata dokter, potong aja, tak berhidung. Akhirnya pergilah ke tempat alternatif. Darah yang sudah membeku di dalam membusuk itu bernanah, disedot pakai jarum suntik tak bisa. Dipasanglah lintah 3 ekor. Lintah di sini, lintah. Bergelantunganlah lintah. Rupanya lintah itu pun tak mau menyedot nanah. Lintah hanya mau menyedot darah. Setelah dirasanya tak enak, dia pun jatuh. Banyak yang pergi ke tempat terapi lintah, minta sedot, bukan sedot, infeksi gitu, infeksi. Pokoknya setan itu kerjanya terus dibuatnya berangan-angan. Alis mata awalnya cuma mau merapikan. Fitrah perempuan itu macam bunga. Macam mana bunga? Kuntum, mekar, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, layu, kuning, mati. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Maka yang cantik-cantik dulu, memang waktu pertama nikah ya rambut bak mayang terurai, bulu mata bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauk dilayang. Begitu kata orang Melayu. Tapi setelah beranak 2, 3, 20 tahun pernikahan, menengok wajah di kaca, ya Allah, bulu mata tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Akhirnya dia ambillah, awak pula udah tua, aku letak, dipotonglah alis mata tadi. Salah potong, habis. Mana nih? Untunglah nampak whiteboard. Ada pula spidol suami. Spidol itu. Alhamdulillah, datang kawan. Jadi kita pergi undangan. Ini udah siap kita ke hotel Mutiara Merdeka. Ayo ya, sampai ke sana, rupanya mati lampu, AC pas berkeringat, luntur spidol. Ambil tisu, orang menengok, orang senyum, orang dah lain dah senyum. Dia tetap juga senyum.
Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Sampai ke mobil tengok, dia pun takut. Balik ke rumah ketuk pintu, Assalamualaikum bang, buka pintu bang. Abang buka pintu tengok, Allah la ilaha illallah. Anak pergi, orang bini awak balik. Siaplah menerima istri apa adanya, dan istri siap menerima perubahan. Nih, baik pengantin lama maupun pengantin baru, ini penting, karena kalau tidak inilah godaan luar biasa, duit banyak, salon. Jangan. Pakar kecantikan mengatakan perempuan itu cantik bukan karena faktor eksternal yang luar ini, tapi dari dalam. Kecantikan dari dalam, karena tahajudnya, karena zikirnya, karena cahaya iman. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Kena bekas air wuduknya. Saya banyak ketemu orang tetap cantik walaupun tua. Oh, Ustaz suka nih cantikan orang. Karena kelembutan, keikhlasan. Tak ada makeup, tak ada makeup, polos, tapi bersih. Kenapa? Cahaya ibadah. Orang yang tahajud malam banyak beribadah, maka menampilkan cahaya pada wajah. Itu janji Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada berbekas pada cahaya. Jadi tak perlu itu sujud. Apa hukum pakai cat rambut di salon bagi wanita? Dia ngecat rambut ini untuk siapa? Untuk suaminya atau untuk suami orang? Karena banyak perempuan sekarang bersoleh bukan untuk suaminya. Kalau depan suaminya macam gendut. Begitu dia mau pergi undangan di depan suami orang, baru polos sampai bibir begini aja. Oleh sebab itu, kalau dia itu untuk suaminya sendiri, ditutupnya, dicatnya untuk dirinya sendiri, tidak merubah ciptaan Allah. Yang tidak boleh itu merubah, wal mughayyiran merubah. Adapun yang tidak merubah yang tidak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tidak normal menjadi normal boleh. Pak Ustaz, gigi saya ini tak normal. Kalau saya senyum takut orang. Boleh saya normalkan? Boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, wajahnya sudah normal, karena ingin cantik dibuat masuk biru, merah, hijau. Kena hujan gerimis jatuh. Maka merubah yang sudah normal menjadi abnormal tak boleh. Tapi sebaiknya rambut itu tidak usahlah dicat. Mencat rambut boleh, tapi sebaiknya jangan dicat, karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jangankan dicelup, dicabut pun jangan. Kenapa uban bisa jadi cahaya? Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca kitab syarah. Apa hubungan uban dengan cahaya? Ketika orang melihat uban, ingatlah dia tua, ingatlah dia mati, maka bertambahlah amalnya, makin khusyuklah sholatnya. Itu ditengok uban. Allah, aku minta lama lagi mati. Biarkan aja apa aja. Tapi kalau lotang-loteng, saya kalau begini Pak Ustaz, suami saya ini melirik ke orang lain, memang dari muda tuh bawaannya katal nih dah. Boleh saja, kalau cerita boleh, tapi kalau cerita afdal, maka biarkan begitu saja. Andai istri Ustaz nanti tua beruban, Ustaz suruh celup atau Ustaz suruh biarkan aja, biarkan aja. Apa hukum bonding melurus bonding kritik? Lalu diluruskan, tak masalah. Meluruskan rambut, tak masalah. Tapi kalau biayanya terlalu mahal, sampai habislah jatah pakai miskin untuk itu. Asal sudah lurus 2 hari, begulung. Habis kena itu saja. Terima saja lah.